Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Penguasa darah, penguasa bangau, dan penguasa bayangan juga memahami bahwa meskipun mereka mengizinkan Lo Fang untuk memurnikan asal wilayah bangau darah, peluang keberhasilannya masih sangat rendah. Namun, penguasa darah, penguasa bangau, dan penguasa bayangan tidak berani mengambil risiko. Mereka bahkan tidak mau memberi Lo Fang kesempatan untuk mencoba pemurnian tersebut. Di masa lalu, ada beberapa leluhur yang datang ke wilayah bangau darah kita, tetapi mereka sama sekali tidak dapat merasakan asal-usul wilayah bangau darah. Kultivator Lo Fang ini dapat merasakannya. Jelas, dao yang telah ia kuasai sangat sesuai dengan asal-usul wilayah bangau darah. Dia seharusnya hanya terampil dalam mengarahkan kehidupan dan tidak mahir dalam kekuatan abadi dan bayangan. Peluangnya untuk menyempurnakannya sangatlah rendah. Sekecil apapun peluangnya, kita tidak boleh membiarkan dia mendekat. Pada saat ini, ketiga penguasa wilayah bangau darah bekerja sama dan di bawah kepemimpinan penguasa bayangan dengan cepat menempuh jarak yang sangat jauh. Berpergian sendirian dan berpergian bersama rekan-rekan sangat mempengaruhi kecepatan. Namun hanya butuh beberapa saat bagi ketiga penguasa wilayah bangau darah untuk mendekati Lo Fang. Lo Fang yang sedang melaju dengan kecepatan penuh dapat merasakan kedatangan tiga sosok menakutkan di depannya. Ternyata semuanya berkumpul. Lo Fang dengan penasaran melihat ke depan, di mana tiga sosok menakutkan sedang terbentuk. Tak lain adalah tubuh asli dari tiga penguasa wilayah bangau darah. Mereka serupa dalam ukuran, tetapi pada dasarnya berbeda dalam esensi. Sang penguasa darah memiliki tubuh ramping dan memanjang dengan sepasang sayap berlapis sisi, dan seluruh tubuhnya ditutupi lapisan sisi berwarna darah yang sangat indah. Masing-masing menyerupai giok kristal berwarna darah. Keindahannya tak tertandingi. Sang penguasa bangau adalah burung raksasa dengan bulu-bulu berwarna perak emas. Setiap bulunya bagaikan senjata tak terkalahkan. Penguasa bayangan itu adalah bayangan besar yang terdistorsi, dengan mata merah darah menatap Lo Fang. Penguasa darah berkata, "Tuan Lo Fang, invasi bayangan ke wilayah kultivator Anda memang merupakan kesalahan. Namun, pada saat itu, Anda sedang diserang oleh camp primordial bawaan, dan dunia luar percaya bahwa Anda akan jatuh. Bahkan wilayah Anda akan sepenuhnya dikuasai. Oleh karena itu, wajar jika berbagai faksi merebut beberapa dunia selama perang. Setelah perang berakhir dan Anda mengusirnya, itu juga dapat dibenarkan. Wilayah bangau darah kami dapat berjanji untuk tidak lagi menyerang wilayah kultivator. Dapatkah Tuan Lo Fang membiarkan ini begitu saja?" "Hanya sebuah janji, dan kau ingin aku membiarkannya begitu saja?" Lo Fang menatap ketiga orang itu. "Apa yang kau inginkan?" Tuan Bangau menatap Lo Fang dengan agak kesal. "Sumber daya yang kau peroleh di wilayah kultivator 3 kali lipat sebagai kompensasi untukku," kata Lo Fang. "Lalu aku bisa membiarkannya saja." Penguasa darah, penguasa bangau, dan penguasa bayangan ragu-ragu. "Kau harus berjanji bahwa setelah menerima sumber daya kompensasi, kau tidak akan pernah menginjakkan kaki di wilayah bangau darah," kata penguasa darah.
Jika kau setuju, kami bersedia memberikan sumber daya kompensasi ini kepadamu. Sang penguasa darah tahu betul bahwa dia telah menguasai tingkat kekuatan hidup tertinggi, tetapi Lo Feng telah menguasai Dao di bidang ini. Dalam hal memurnikan asal wilayah bangau darah, peluang Lo Feng kemungkinan lebih tinggi daripada miliknya. Lawan seperti itu harus diusir dan tidak boleh diizinkan kembali ke wilayah bangau darah. Kompensasi 3 kali lipat. Itu untuk tidak mempertimbangkan invasi Anda ke wilayah kultivator. Adapun wilayah bangau darah, aku akan datang jika aku mau. Lo Feng juga menyadari bahwa 3 penguasa wilayah bangau darah yang sebelumnya sombong itu bersedia membayar kompensasi 3 kali lipat agar dia cepat pergi. Menunjukkan bahwa jika dia terus maju, dia mungkin akan menyebabkan kerugian besar bagi ketiga penguasa wilayah bangau darah. Kerugian ini bisa jauh melebihi 3 kali lipat sumber daya yang dimiliki. Tuan Lo Feng, wilayah bangau darah tidak menerima Anda. Cepatlah pergi. Penguasa bangau tidak lagi menahan amarahnya dan berteriak dengan sekeras-kerasnya. Kami memberimu sumber daya 3 kali lipat dan kau tetap tidak mau pergi. Apa kau benar-benar berpikir kami tidak bisa menghadapimu? Ujar penguasa darah dengan dingin. Lo Feng menyeringai. Silahkan coba, lihat apakah kau bisa menghentikan diriku. Sang penguasa bangau mengeluarkan suara melengking, sudah membawa gelombang darah tak berujung untuk menyerang. Penguasa darah dan penguasa bayangan juga menyerang secara bersamaan. Kali ini, ketiga penguasa wilayah bangau darah secara bersamaan mengerahkan kekuatan lautan darah. Masing-masing memiliki keahliannya sendiri. Dengan bekerja sama, seluruh laut darah tampak hidup sepenuhnya. Gelombang darah yang tak berujung bergulir dengan dahsyat, menakutkan dalam kekuatannya. 3 penguasa wilayah bangau darah bergabung. Kekuatan lautan darah yang dimobilisasi memang jauh lebih kuat. Lo Feng tidak gentar. Dia telah mengalami perang antar kedua kubu. Jadi apa artinya pemandangan ini? Lo Feng seketika menghunus pedangnya. Dan saat melakukannya, merasakan bayangan tak terhitung jumlahnya mengikatnya. Dan mengikat pedang pemecah langit miliknya. Kekuatan Lo Feng meledak. Dengan paksa menerobos batasan, sebuah serangan pedang mendarat di tubuh Raja Bangau yang telah tiba di dekatnya. Sang Raja Bangau sama sekali tidak memberikan perlawanan, memberikan pedang Lo Feng menebas lehernya. Bulu-bulu di lehernya berkilauan perak dan emas. Kekuatan dahsyat Lo Feng dari jarak dekat, di bawah banyaknya bulu yang secara aktif meredam kekuatan, hanya menyebabkan retakan permukaan pada beberapa bulu. Tetapi, retakan itu dengan cepat sembuh sepenuhnya. Membiarkan Lo Feng menebasnya, cakar tajam Raja Bangau mencengkram dada Lo Feng. Tetapi saat mendekat, cakar tersebut terhalang oleh lapisan energi pelindung, menyebabkan riak kecil pada lapisan energi pelindung. Kedua pihak saling bertukar serangan sengit dari jarak dekat, namun hanya mengalami sedikit kerusakan. Lo Feng melihat Raja Bangau di depannya, tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat melengking, dan bersamaan dengan itu, paruhnya berubah menjadi bayangan emas, mematuk dengan ganas. Lapisan energi pelindung di tubuh Lo Feng tertembus di tempat yang dipatuk. Dada Lo Feng juga dipatuk, menyebabkan lubang berdarah. Tetapi luka itu sembuh seketika. Permukaan tubuh Raja Bangau memancarkan cahaya putih keperakan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bulu berubah menjadi cahaya, menyerang Lo Feng dari jarak yang sangat dekat. Tetapi bulu-bulu ini, meskipun tampak banyak, masing-masing tidak memiliki kekuatan satu patukan, tidak mampu menembus lapisan energi pelindung. Penguasa Bangau, tubuhmu yang abadi memang memiliki beberapa kemampuan dalam pertempuran, puji Lo Feng. Namun,
penguasa Bangau sangat enggan dan hanya berhasil melukai Lo Feng dengan serangan penuh kekuatan, menciptakan lubang darah di permukaan Lo Feng. Tapi dia tahu bahwa bagi seorang penguasa seperti Lo Feng dengan kemampuan pemulihan yang mengerikan, apa artinya lubang darah? Seluruh tubuh bisa mengalami ledakan dahsyat, namun tetap berhasil memadat menjadi bentuk yang utuh pada akhirnya. Lubang darah ini benar-benar hanya seperti goresan kecil. Para penguasa yang telah menguasai Dao ini sangat kuat dalam keahlian mereka. Cara perlindungan Lo Feng lebih kuat daripada kita. Penguasa darah mengirimkan pesan dalam hati. Kita harus mengikuti rencana semula dan mencegatnya sepenuhnya. Baiklah, penguasa Bangau juga tidak punya pilihan lain. Sebenarnya, ketiga penguasa wilayah Bangau Dara unggul dalam kekuatan tingkat tertinggi kehidupan, keabadian, dan bayangan yang semuanya diarahkan untuk mempertahankan diri. Hal ini menyebabkan ketahanan luar biasa mereka dalam hal kekuatan hidup, tetapi mengakibatkan kurangnya kemampuan dalam menghabisi musuh. Keahlian mereka dalam mempertahankan diri membawa satu keuntungan. Secara historis, banyak entitas tingkat leluhur yang muncul dari ruang primordial tak terbatas telah gugur. Namun wilayah Bangau Dara hanya melahirkan 3 orang sebagai leluhur dan ketiganya masih hidup dan sehat. Karena kemampuan bertahan hidup mereka yang ekstrim, terutama kemampuan penguasa bayangan untuk datang dan pergi tanpa jejak, mereka sering melawan kekuatan yang lebih lemah, dan kekuatan yang lebih lemah tidak berdaya melawan wilayah Bangau Dara. Namun kali ini, mereka memprovokasi camp kultivator. Lautan darah di sekitarnya bergejolak dan menghancurkan alam hidup dan mati Lo Feng sepenuhnya dan menyelimutinya. Lo Feng melawan lautan darah menggunakan lapisan energi pelindungnya. Penguasa Bangau dan penguasa darah sama-sama mendekat untuk terlibat dalam serangan. Yang satu memiliki tubuh abadi, yang lain menyatu dengan lautan darah. Terlebih lagi, kekuatan bayangan membatasi Lo Feng di setiap titik. Bukan hanya anggota tubuhnya yang terpengaruh, seluruh tubuh Lo Feng dipengaruhi oleh kekuatan bayangan. Meskipun Lo Feng memiliki tubuh fisik yang kuat dan energi origin yang sangat besar, yaitu 10 miliar 80 juta unit, dia masih kesulitan terjebak oleh 3 penguasa dari wilayah Bangau Dara dan tidak dapat terbang serta melanjutkan perjalanan. Singkirkan dirimu dari jalanku. Seluruh tubuh Lo Feng memancarkan cahaya pedang, tetapi tubuh besar dan sayap raksasa penguasa Bangau dengan sigap merangkul Lo Feng, menjeratnya, dan membiarkan cahaya pedang itu mengenainya. Meskipun hanya mengalami luka ringan, penguasa Bangau langsung pulih. Mengingat tubuh penguasa Bangau yang abadi, satu-satunya hal yang dia takuti adalah ledakan dahsyat Lo Feng lainnya. Sekarang, dengan kerjasama dengan penguasa bayangan, bahkan jika terluka parah, dia yakin akan selamat. Di tengah lautan darah yang tak berujung, beberapa avatar primordial tingkat dunia mengamati dengan tenang. Penguasa kultivator ini benar-benar menakutkan. Bahkan dengan 3 penguasa kami bergabung dan dibantu oleh lautan darah yang tak terbatas, mereka hanya bisa menahannya, tidak mampu melukainya. Konon, satu penguasa kultivator dapat menghadapi beberapa leluhur, dan tampaknya memang benar. Camp kultivator memang sangat kuat. Para primordial tingkat dunia ini mengamati dengan tenang, takjub oleh kehebatan Lo Feng. Bertarung 1 lawan 3 di jantung wilayah Bangau Darah tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meskipun tanah misterius wilayah Bangau Darah menyembunyikan pertempuran tersebut, menyelimuti berbagai aura, beberapa makhluk di ruang primordial tak terbatas yang luas tetap merasakan pecahnya pertempuran ini. Sebuah dunia aneh yang sepenuhnya tersembunyi, sehingga bentuk kehidupan lain di ruang primordial tak terbatas tidak mampu menemukannya. Namun, ia dapat mengamati setiap bagian dari ruang primordial tak terbatas. Sebuah mata raksasa muncul di dinding membran dunia ini dengan rasa ingin tahu mengamati pertempuran di wilayah Bangau Dara.
Penguasa Lofeng ini, jika dia berada di luar menghadapi 3 musuh tanpa rasa takut, maka ketiganya tidak akan mampu menghentikan langkahnya. Tetapi di dalam wilayah Bangau Darah, dibantu oleh kekuatan laut darah yang tak terbatas, membuat penguasa darah, penguasa Bangau, dan penguasa bayangan memperoleh setidaknya 50% kekuatan tambahan. Dan Tuan Lofeng ini tertahan, tidak dapat maju lebih jauh. Di camp kultivator, Starlight menggunakan teknik pemecah kekuatan, dan begitu pula Tuan Lofeng ini. Di masa depan, Tuan Lofeng mungkin akan lebih menakutkan daripada Starlight. Ia memberikan perhatian khusus pada Lofeng. Berdasarkan pengalamannya, ia dapat merasakan bahwa gerakan Lofeng mengandung makna hidup dan mati. Jika arah ini dikejar hingga ekstrim, itu memang akan menjadi salah satu jenis paling menakutkan di ruang primordial tak terbatas. Tuan Lofeng yang berlatih teknik pemecah kekuatan jelas memiliki potensi untuk mencapai tingkat ekstrim. Lofeng ternyata pergi ke wilayah Bangau Darah. Sejumlah avatar Starlight mengamati masa lalu, masa kini, dan masa depan, menyaksikan pertempuran antara Lofeng dan 3 penguasa wilayah Bangau Darah. Jalan kehidupan dan kematian primordial Lofeng memiliki penelitian mendalam tentang kehidupan, dengan secerca harapan untuk memurnikan asal wilayah Bangau Darah. Karena itu, ketiga penguasa wilayah Bangau Darah sepenuhnya menghalangi. Penguasa Starlight tersenyum. Bahkan saat menyaksikan pertempuran itu, dia tidak berniat memberikan bantuan. Di antara 8 penguasa perkemahan kultivator, mereka hanya bertindak secara kolektif ketika menghadapi ancaman signifikan terhadap perkemahan. Dalam petualangan biasa atau pertempuran balas dendam, mereka umumnya bertindak sendiri. Hanya ketika menghadapi masalah besar, barulah mereka mengundang rekan. Jika tidak diundang, para penguasa tidak akan ikut campur dalam urusan para sahabat. Di dalam wilayah Bangau Darah, lautan darah yang tak berujung bergejolak dengan dahsyat, dan penguasa darah, penguasa Bangau, dan penguasa bayangan sepenuhnya menghalangi Lofeng. Metode lain memang tidak bisa menembus halangan mereka. Lofeng berpikir, dan tiba-tiba sejumlah besar sumber cahaya cemerlang seperti bintang terbang keluar dari permukaan tubuhnya. Sebanyak 3 miliar 600 juta proyek melayang keluar. 3 miliar 600 juta asal-usul membentuk formasi yang lengkap. Sumber kekuatan ini tiba-tiba berdenyut seperti jantung, lalu meledak sepenuhnya, menyebabkan reaksi berantai kekuatan eksplosif yang diarahkan ke penguasa darah dan penguasa Bangau.